Ini berkaitan dengan video-video, di mana gua mempunyai kebiasaan jurnal yang dilakukan selama 2 tahun lebih. Sangat sulitnya untuk mengambil pulpen dan buku jurnal ketika memulai untuk menulis di buku jurnal itu, sama halnya dengan kita duduk dan fokus dalam pekerjaan meaningful, pekerjaan itu. Penyebabnya apa? Penyebab yang pertama itu adalah karena ketika kita duduk dan fokus dalam pekerjaan itu, bukanlah suatu kepuasan yang kita dapatkan. Kita tidak mendapatkan suatu kepuasan yang sementara. Seperti kita membuka TikTok dan kita mau scroll, kita mendapatkan suatu kepuasan yang sementara. Entah itu 1 menit atau 30 detik, setelah 30 menit atau 1 detik, setelah 30 detik atau 1 menit, kalian memikirkan suatu tugas, kira-kira kalian kepuasannya menjadi down, dan kalian tetap melakukan sendiri dan kepuasan itu menjadi naik. Karena kami membiasakan kebiasaan buruk terjadi dalam diri kalian. Lanjut, kita back again ke sini. Jadi bukanlah suatu kepuasan yang kita dapatkan ketika kita bekerja, ketika kita menulis jurnal. Tapi kita mendapatkan suatu penderitaan ketika atau setelah melakukan itu. Misalnya seperti karangan dari otak yang digunakan ketika melakukan hal itu, maka akan kemungkinan besar akan merasakan capek, merasakan begal. Kebiasaan menunda adalah penyebab selanjutnya. Sesuai dengan judul video ini. Ini fakta. Orang yang suka menunda akan menganggap belajar 2 menit dalam kesehariannya itu bukanlah suatu yang menghasilkan. Sedangkan orang yang memiliki kedisiplinan penuh akan menganggap belajar 2 menit adalah bagian dari suatu progres dan akan mendapatkan hasil sesuai dengan aturan 2/2. Istimewanya bukan terletak di kita melakukan hal itu 2 menit, tetapi 2 tahun yang dilakukan secara konsisten. Sangat sulitnya untuk mengambil buku jurnal dan alat tulis untuk kebiasaan jurnal yang dilakukan selama 2 tahun itu berpengaruh ke dalam pekerjaan meaningful. Misalnya kita sudah keterima dalam suatu perusahaan yang telah kita lamar di sana, lamar pekerjaan di sana. Sebelum kita lamar, kita memiliki kebiasaan menjurnal misalnya. Jadi kita kemungkinan besar kita akan menulis sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan itu, terkait dengan ilmu yang ada di pekerjaan itu, misalnya perminyakan, komputer. Kalian menuliskan hal itu. Kalian seperti mengiklankan suatu produk dan juga mengiklankan diri kalian sebagai penulis. Itu akan menaikkan jabatan kalian. Berpengaruh ke dalam pekerjaan info, seperti semakin nyaman dalam melakukan scripting video YouTube. Seperti gue semakin nyaman dalam melakukan scripting dan gue terbiasa melakukannya dalam melakukan scripting karena kebiasaan jurnal yang telah gue lakukan selama 2 tahun. Iya kuat, itu tumbuh karena ketidaknyamanan, karena penderitaan, dan waktu yang sulit itu menciptakan gaya yang kuat. Konflik seringkali membangun dalam hal kepemimpinan, sesuai dengan buku yang kalau gue baca di The Five Level of Leadership karya John C. Maxwell. Konflik dan pertentangan membentuk
identitas. Sangat sulit untuk melakukan belajar selama 2 menit. Apakah kalian seperti itu? Sangat sulit untuk melakukan belajar 2 menit itu tanda pertanyaan. Maka pikirkan apa yang sebenarnya lu harus lakukan setelah yang sedang kalian lakukan saat ini. Contohnya, kalian sedang rebahan. Maka bukan belajar 2 menit lah yang seharusnya kalian kerjakan, tetapi bangun dari rebahan kalian. Itu tugas yang sebenarnya harus kalian lakukan setelah benar-benar setelah yang sedang kalian lakukan saat ini, itu rebahan. Kalian bangun dari rebahan kalian, atau kalian sedang rebahan, maka tugas kalian yang sebenar-benarnya ketika kalian sedang melakukan rebahan adalah melempar HP kalian karena kalian sedang scroll TikTok atau bukan video YouTube yang pointless. Kalian lempar HP kalian. Kalau kalian sukses untuk duduk di kursi itu di area kawasan belajar kalian dapat melakukan aturan duduk kalian, yakni dengan melakukan break in 2 kali dan break out 2 kali. Ya kan? Dan itu dilakukan selama 10 kali pengulangan. Terima kasih dapatkan dengan aksi yang kalian tulis which day better which they hope and upload especially later. Wah,